Assalamualaikum, minasang, konnichiwa. Yuk kita belajar bersama. Hai para pejuang JLPT, kembali lagi ke channel Puput Sensei. Apa kabar semuanya? Pembelajaran JLPT itu nggak akan lengkap tanpa adanya bumpo atau tata bahasa. Makanya kita juga harus belajar bumpo agar lebih bisa memahami struktur kalimat dengan benar, lebih percaya diri saat berbicara, dan tentunya biar lulus ujian JLPT dengan hasil yang maksimal. Untuk video belajar bumpo JLPTN 5 kali ini, aku memakai referensi buku Jitsuryoku Appu Nihongo no Ryoku Shiken yang menurutku cukup baik untuk pemula. Kenapa? Karena penjelasannya mudah dipahami, jelas, dan gak bikin pusing. Buku ini cocok banget buat kalian yang masih nol dalam tata bahasa Jepang. Selain itu, buku ini juga banyak kasih contoh kalimat yang praktis, jadi lebih gampang buat diterapkan dalam percakapan sehari-hari. Nah, di video ini kita akan belajar bumpo JLPT N5 secara bertahap dalam beberapa series. Jadi, pastikan kalian tetap mantengin channel ini biar nggak ketinggalan setiap episodenya ya. Di part pertama ini kita akan belajar tentang joshi. Ketika kalian belajar bahasa Jepang, kita akan sering bertemu dengan joshi atau partikel. Nah, joshi ini tuh bisa dibilang tricky banget dan sering bikin pemula pusing 7 keliling. Kenapa? Karena dalam bahasa Indonesia, kita nggak punya yang namanya partikel kayak gini, jadi sering banget bikin bingung. Jadi sebenarnya joshi itu apa sih? Joshi adalah kata kecil dalam bahasa Jepang yang fungsinya untuk menunjukkan hubungan antar kata dalam kalimat. Bisa dibilang joshi ini semacam lem yang bikin sebuah kalimat jadi nyambung dan bermakna. Masalahnya, karena nggak ada padanannya dalam bahasa kita, banyak yang kesulitan pas belajar joshi. Yang lebih menarik lagi, soal-soal tentang joshi ini sering banget muncul di JLPT. Jadi, kalau kalian mau lulus JLPT dengan nilai bagus, wajib banget paham cara pakai partikel ini dengan benar. Di video ini, kita bakal kupas tuntas tentang joshi dengan cara yang simple dan mudah dipahami. Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis ya, biar nggak ketinggalan ilmunya. Yuk, langsung aja kita mulai. Berikut adalah daftar partikel yang akan kita pelajari secara bertahap. Untuk video pembelajaran kali ini, kita akan membahas partikel wa, partikel ga, partikel o, partikel ni, serta partikel d. Nah, untuk partikel selanjutnya akan kita pelajari di video berikutnya ya. Oke, kita masuk ke partikel yang pertama, yaitu partikel wa. Partikel wa ini memiliki 4 fungsi. Yang pertama adalah sebagai penanda topik pembicaraan. Yang kedua, menjadikan objek sebagai topik utama kalimat dengan mengganti partikel o menjadi partikel wa. Yang ketiga, menekankan bagian yang menjadi fokus penolakan atau penyangkalan terhadap suatu pernyataan. Dan yang keempat, untuk menunjukkan kontras antara dua hal. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, sebagai penanda topik. Fungsi dasar wa adalah sebagai penanda topik. Wa biasanya diterjemahkan sebagai adalah dalam bahasa Indonesia, walaupun sebenarnya tidak tepat 100%. Cara untuk gampang memahaminya adalah wa ini menunjukkan topik atau hal yang dibicarakan dalam sebuah kalimat. Pola kalimatnya adalah subjek ditambah wa ditambah informasi tambahan. Contoh, watashi wa gakusei desu. Saya adalah seorang pelajar. Watashi wa daigaku de benkyou shite imasu. Saya belajar di universitas. Pada contoh ini, watashi atau saya menjadi topik, sedangkan pelajar adalah informasi tentang topik tersebut. Begitu juga dengan kalimat yang kedua, daigaku de benkyou shite imasu merupakan informasi dari topik tersebut. Wa digunakan setelah kata benda yang menjadi topik pembicaraan. Setelah topik diperkenalkan dengan wa, informasi tambahan atau penjelasan akan diberikan. Jadi, fungsi wa itu menyatakan apa yang dilakukan oleh subjek. Dalam poin ini, kita menekankan bahwa wa digunakan untuk topik yang melakukan suatu tindakan atau mengalami suatu kejadian.
Yang kedua, menjadikan objek sebagai topik utama kalimat dengan mengganti o menjadi wa. Contohnya, benkyou o gakko de shimasu menjadi benkyou wa gakko de shimasu. Artinya, belajar dilakukan di sekolah. O biasanya digunakan untuk menandai objek langsung dari kata kerja. Namun, ketika kita ingin menjadikan objek tersebut sebagai topik utama, kita bisa mengganti o tadi dengan partikel wa. Pergantian ini menunjukkan fokus atau penekanan pada objek tersebut. Begini contoh perbedaan antara o dan wa. Pada kalimat 1, benkyou atau belajar adalah objek langsung dari kata kerja shimasu, yaitu melakukan. Karena itu digunakan o untuk menunjukkan bahwa belajar adalah hal yang dilakukan. Pada kalimat kedua, benkyou wa shimasu. Di sini, benkyou bukan lagi sebagai objek langsung. Kata ini menjadi topik utama yang ingin ditekankan. Oleh karena itu, o diganti menjadi wa supaya kalimat lebih menonjolkan kata belajar. Fungsi wa yang ketiga adalah menekankan bagian yang menjadi fokus penyangkalan atau penolakan. Pola kalimatnya adalah fokus penyangkalan kita ditambah wa ditambah dengan kata kerja negatif. Contoh, niku o tabemasu ka? Apakah kamu makan daging? Iie, niku wa tabemasen. Tidak, saya tidak makan daging. Partikel ga dan o pada kalimat negatif bisa diganti dengan wa. Hal ini digunakan jika kita ingin menekankan bagian yang menjadi fokus negasi atau penyangkalan dan penolakan. Contoh tambahan, watashi wa kuruma wa moteimasen. Saya tidak punya mobil. Partikel o diganti dengan wa karena ini adalah kalimat negatif untuk memberikan penekanan. Haha wa ongaku ga suki desu ga kurashiku wa suki de wa arimasen. Ibu saya suka musik, tapi tidak suka musik klasik. Ga diganti dengan wa untuk menunjukkan bagian yang ditekankan dalam penolakan. Fungsi yang keempat adalah untuk menunjukkan kontras antara dua hal. Pola kalimatnya adalah kata benda 1 ditambah wa, titik-titik, ga. Kata benda 2 ditambah wa, titik-titik. Contoh kalimatnya, Ani wa ski wa jouzu desu ga, tenis wa heta desu. Kakak saya pandai bermain ski, tapi tidak pandai bermain tenis. Jadi di sini fungsinya partikel wa adalah untuk menunjukkan kontras antara dua hal. Yang pertama, dia pandai bermain ski, dan yang kedua adalah dia tidak pandai bermain tenis. Apakah minasang masih bingung? Mari kita lihat contoh berikutnya. Banana ga suki desu ditambah meron ga kirai desu. Jadi sebenarnya kita ingin mengatakan bahwa saya suka pisang dan saya tidak suka melon. Nah, ketika kita ingin menggabungkan kalimat tadi menjadi sebuah kalimat, kita menggunakan partikel wa di dalam kalimat tersebut. Sehingga menjadi banana wa suki desu ga meron wa kirai desu. Saya suka pisang tapi tidak suka melon. Di sini menunjukkan kontras antara dua hal, yaitu hal yang disukai dan tidak disukai oleh orang tersebut. Contoh berikutnya, eigo ga wakarimasu, chugoku ga wakarimasen. Kalimatnya menjadi eigo wa wakarimasu ga chugoku ga wakarimasen. Saya mengerti bahasa Inggris, tapi tidak mengerti bahasa Mandarin. Kesimpulannya adalah wa sebagai penanda topik menunjukkan apa yang sedang dibicarakan atau difokuskan. Yang kedua, pergantian dari partikel o menjadi partikel wa digunakan untuk mengubah fokus dari tindakan atau objek menjadi topik utama. Yang ketiga, partikel wa dalam kalimat negatif menggantikan ga dan o dengan wa untuk menekankan bagian yang ditolak. 4. Untuk menunjukkan kontras atau perbedaan antara dua hal di dalam sebuah kalimat. Bagaimana minasang? Apakah cukup sulit? Tapi tidak apa-apa, jika kita terus berlatih, maka kita akan mulai terbiasa dengan partikel tersebut. Kita lanjut ke partikel berikutnya, yaitu partikel ga.
Partikel ga ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah ga untuk menandai subjek dalam kalimat. Yang kedua, ga untuk menunjukkan kemampuan atau pemahaman. Yang ketiga, ga dalam kalimat relatif atau klausa yang menjelaskan kata benda. Kita masuk yang pertama, ga untuk menandai subjek dalam kalimat. Subjek dengan kata kerja. Pola kalimatnya adalah subjek ditambah ga ditambah kata kerja. Contohnya, tomodachi ga uchi ni kimasu. Seorang teman datang ke rumahku. Partikel ga di sini menunjukkan siapa atau apa yang melakukan aksi. Kalau kamu bertanya, siapa yang datang? Jawabannya akan menggunakan ga. Misalnya, dare ga kimasu ka? Tomodachi ga kimasu. Siapa yang datang? Teman yang datang. Yang kedua, subjek dengan kata sifat. Pola kalimatnya adalah subjek ditambah ga ditambah kata sifat. Contohnya, sora ga kurai desu. Langit gelap. Pada contoh ini, ga menandai subjek yang dideskripsikan oleh kata sifat, yaitu gelap. Fungsinya mirip dengan yang sebelumnya, tapi kali ini kata kerjanya diganti menjadi kata sifat. Yang ketiga, subjek dengan ekspresi suka atau tidak suka. Pola kalimatnya adalah subjek ditambah kata suki atau kirai ditambah desu. Contohnya, yamanobori ga suki desu. Saya suka mendaki gunung. Dalam bahasa Jepang, suka atau tidak suka dianggap kata sifat, sehingga objek yang disukai ditandai dengan ga. Contoh lain, sakka ga kirai desu. Saya tidak suka sepak bola. Tashi wa ookii ie ga hoshii desu. Saya ingin rumah yang besar. Fungsi ga yang kedua adalah untuk menunjukkan kemampuan atau pemahaman. Kemampuan atau dekiru dan pemahaman atau wakaru. Pola kalimatnya adalah kata benda yang berupa kemampuan atau pemahaman ditambah ga ditambah dekimasu atau wakarimasu. Contohnya, Nakamura-san wa Chugoku ga dekimasu. Pak Nakamura bisa berbicara bahasa Mandarin. Kono kanji no imi ga wakarimasu ka? Apakah kamu mengerti arti kanji ini? Saat menyatakan bisa, dekiru, atau mengerti, wakaru, kata benda yang menyertainya diposisikan sebagai subjek ditandai dengan ga. Fungsi ga yang ketiga adalah untuk menjelaskan siapa yang melakukan apa dalam kalimat relatif atau klausa yang menjelaskan kata benda. Pola kalimatnya adalah subjek ditambah ga ditambah benda yang akan dijelaskan. Contohnya, kore wa watashi ga totta shashin desu. Ini adalah foto yang saya ambil. Di sini, ga dipakai untuk menegaskan bahwa saya yang melakukan tindakan memotret. Perhatikan bahwa frasa watashi ga totta menerangkan kata benda shashin. Jadi yang dijelaskan adalah shashin atau foto. Contoh lainnya, Yumi-san ga sundeiru apato wa atarashikutte totemo kirei desu. Apartemen tempat Yumi tinggal baru dan bersih. Frasa Yumi-san ga sundeiru itu menjelaskan apartemen tersebut. Jadi benda yang dijelaskan adalah apartemen dan frasa yang menjelaskan adalah Yumi-san ga sundeiru. Kita lanjutkan tips tambahan agar lebih paham ga dengan wa. Ga menegaskan subjek baru atau jawaban atas pertanyaan siapa atau apa yang. Wa menandai topik umum atau hal yang sudah diketahui oleh lawan bicara. Pertanyaannya, siapa atau apa yang biasanya akan dijawab dengan kalimat menggunakan ga. Contohnya, dare ga kimasu ka? Siapa yang datang? Tomodachi ga kimasu? Seorang teman yang datang. Yang kedua, gunakan ga untuk menonjolkan subjek. Jika kamu ingin menekankan subjek, misalnya dialah yang melakukan, maka
Ga sangat berguna untuk menegaskannya. Oke, minasang bisa beristirahat sejenak sebelum kita beralih ke partikel berikutnya, yaitu partikel O. Partikel O, jika kalian lihat dari huruf hiragananya, sebenarnya itu merupakan huruf wo. Dalam penggunaan sehari-hari, kita biasanya menyebutnya dengan O. Oleh karena itu, dalam berbagai referensi, tulisan partikel O ini sering ditulis hanya dengan huruf O saja. Jadi jangan bingung ya minasang, kalau seandainya ada yang menulis partikel O ini dengan tulisan wo ataupun dengan O, sebenarnya itu sama aja. Partikel O ini memiliki 4 fungsi. Yang pertama adalah partikel O sebagai penanda objek langsung. Yang kedua, partikel O untuk menunjukkan jalan atau tempat yang dilewati. Yang ketiga, partikel O dengan kata kerja oriru, yang berarti turun atau keluar dari kendaraan. Dan yang keempat, partikel O yang menemani kata demas, yang artinya keluar dari. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu partikel O sebagai penanda objek langsung. Partikel O diletakkan setelah kata benda yang menjadi objek langsung dari suatu kata kerja. Pola kalimatnya adalah kata benda ditambah O ditambah kata kerja. Contoh kalimat, Mai asa pang o tabemasu. Setiap pagi saya makan roti. Gyunyu o nomimasu. Saya minum susu. Kino shigoto yasumimashita. Kemarin saya tidak masuk kerja. Dalam contoh di atas, pang atau roti, gyunyu atau susu, dan shigoto atau pekerjaan adalah objek langsung yang teraksi, yaitu tabemas, makan, nomimas, minum, dan istirahat. Yang kedua, partikel O untuk menunjukkan jalan atau tempat yang dilewati. Pola kalimatnya adalah jalan atau tempat ditambah partikel O ditambah kata kerja. Contoh kalimat, kono michi o masugu ikimasu. Saya pergi lurus melalui jalan ini. Hashi o watarimasu. Saya menyeberangi jembatan. Selain menandai objek langsung, O juga bisa menunjukkan tempat atau jalur yang dilewati atau dilintasi saat melakukan suatu tindakan. Michio masugu ikimasu menekankan bahwa kita bergerak sepanjang jalan tersebut. Hashio watarimasu menekankan bahwa kita menyeberangi jembatan tersebut. Supaya minasang tidak bingung, kita akan melis kata kerja apa saja yang menggunakan partikel O. Yang pertama adalah arukimasu, berjalan. Yang kedua, hashirimasu, berlari. Yang ketiga, watarimasu, menyeberang. Yang keempat, tobimasu, terbang. Dan yang kelima adalah samposhimasu, jalan-jalan. Jadi, jangan lupa ketika kalian menggunakan kata kerja tersebut, kalian harus menggunakan partikel O. Fungsi yang ketiga, partikel O dengan kata kerja oriru. Contoh kalimat, Densha o orimasu. Saya turun dari kereta api. Basu o orimasu. Saya turun dari bus. Ketika menggunakan kata kerja oriru, turun untuk kendaraan, partikel O dipakai untuk menunjukkan kendaraan yang dituruni. Pola ini berbeda dari bahasa Indonesia yang mungkin hanya menyebutkan turun dari kereta, tapi dalam bahasa Jepang, kereta api juga menjadi objek langsung sehingga menggunakan partikel O. Selanjutnya fungsi yang keempat, partikel O ditambah kata kerja demas yang artinya keluar dari. O demas, keluar atau meninggalkan suatu tempat. Contoh kalimat, kono heya o dete sugu hidari desu. Keluar dari ruangan ini langsung belok kiri. Partikel O dalam pola ini menunjukkan tempat yang kita tinggalkan atau kita lewati saat keluar. Polanya, tempat ditambah O demas yang artinya keluar dari tempat tersebut. Kesimpulannya, partikel O sebagai penanda objek langsung digunakan untuk menandai kata benda yang menerima aksi langsung dari kata kerja. Misalnya makan roti, minum susu, dan sebagainya. Yang kedua, partikel O untuk jalan atau tempat yang dilalui, menunjukkan lintasan atau rute yang dilewati, misalnya
jalan, jembatan, dan sebagainya. Yang ketiga, partikel o dengan kata oriru atau turun menunjukkan kendaraan yang dituruni, misalnya turun dari bus, kereta api, dan sebagainya. Yang keempat, partikel o dengan kata demas menandakan keluar atau meninggalkan suatu tempat, keluar dari ruangan, stasiun, dan sebagainya. Wow, minasang sudah belajar 3 partikel sebelumnya, dan sekarang kita memasuki partikel yang keempat, yaitu partikel ni. Partikel ni memiliki 8 fungsi yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama adalah ni sebagai penunjuk tempat. Yang kedua, ni sebagai penunjuk waktu. Yang ketiga, partikel ni sebagai penunjuk arah, tindakan, atau sasaran seseorang. Yang keempat, partikel ni dengan kata kerja tertentu untuk menunjukkan tujuan atau objek. Yang kelima, partikel ni untuk menunjukkan arah. Yang keenam, partikel ni untuk menunjukkan memasuki suatu tempat. Yang ketujuh, partikel ni untuk frekuensi. Dan yang kedelapan, partikel ni untuk menunjukkan suatu tujuan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, partikel ni sebagai penunjuk tempat atau basho. Ni digunakan untuk menunjukkan lokasi keberadaan, ada atau berada. Pola kalimatnya adalah tempat ditambah ni imas atau ni arimas. Imas digunakan untuk menyatakan keberadaan makhluk hidup, sedangkan arimas digunakan untuk menyatakan keberadaan benda mati. Contohnya, Eki no mae ni depato ga arimasu. Ada sebuah departemen store di depan stasiun. Watashi no kazoku wa Hong Kong ni imasu. Keluarga saya ada di Hong Kong. Kaisha wa Yokohama ni arimasu. Perusahaan saya ada di Yokohama. Yang kedua, partikel ni sebagai penunjuk waktu. Ni juga digunakan untuk menunjukkan waktu terjadinya suatu peristiwa. Pola kalimatnya adalah waktu ditambah ni ditambah kata kerja shimas. Waktu di sini bisa berupa jam, hari, bulan, ataupun tahun. Contoh kalimatnya, Yube 12 ji ni nemashita. Tadi malam saya tidur jam 12. Nichiyoubi ni eiga o mini ikimasu. Hari Minggu saya akan pergi menonton film. Kotoshi 4 gatsu ni Nihon e kimashita. Tahun ini bulan April saya datang ke Jepang. Yang ketiga, partikel ni sebagai penunjuk arah tindakan atau sasaran orang. Digunakan dengan kata kerja seperti kikimas, mendengar atau bertanya, kakemas, menghubungi atau menelepon, oshiemas, mengajar. Partikel ni dalam konteks ini digunakan terutama ketika kita berbicara tentang kepada siapa suatu tindakan dilakukan. Pola kalimatnya, orang ditambah ni ditambah kata kerja kikimas, kakemas, ataupun oshiemas. Contoh kalimatnya, wakaranai kotoba no imi o sensei ni kikimashita. Artinya, saya bertanya arti yang tidak saya mengerti kepada guru. Ni di sini menunjukkan kepada siapa arti kata yang kita tanyakan, yaitu kepada guru. Contoh lainnya, Tomodachi ni denwa o kakemashita. Saya menelepon teman. Minami sensei wa gaikokujin ni nihongo o oshiete imasu. Minami sensei mengajar bahasa Jepang kepada orang asing. Jadi intinya, ni dipakai untuk menunjukkan orang yang menjadi tujuan dari tindakan kita. Yang keempat, partikel ni dengan kata kerja tertentu untuk menunjukkan suatu tujuan. Beberapa kata kerja tertentu yang juga menggunakan ni. Contoh kata kerjanya seperti aimas, bertemu, sundeimas, tinggal, norimas, naik, kakimas, menulis, dan suarimas, duduk. Contohnya, watashi wa ima Tokyo ni sundeimasu. Saya sekarang tinggal di Tokyo. Koko ni namae o kaite kudasai. Tolong tulis nama Anda di sini. Selanjutnya, partikel ni untuk menunjukkan arah. Pola kalimatnya adalah
tempat ditambah ni ditambah ikimasu, pergi, kimasu, datang, dan kaerimasu, pulang. Contohnya, Chichi wa raigetsu Amerika ni ikimasu. Ayah saya akan pergi ke Amerika bulan depan. Partikel ni digunakan untuk menunjukkan arah atau tujuan ketika menggunakan kata kerja seperti ikimasu, pergi, kimasu, datang, kaerimasu, pulang. Nah, pada contoh kalimat tadi, partikel ni menunjukkan tempat ia pergi, yaitu pergi ke Amerika. Contoh tambahan, mainichi kaisha ni itte hataraite imasu. Setiap hari saya pergi ke kantor dan bekerja. Tomodachi ga konban watashi no uchi ni kimasu. Teman saya akan datang ke rumah saya malam ini. Partikel ni digunakan untuk mengatakan bahwa seseorang pergi, datang, atau kembali ke suatu tempat. Kita menggunakan ni setelah nama tempat. Yang keenam, partikel ni digunakan untuk menunjukkan bahwa kita memasuki suatu tempat. Pola kalimatnya adalah tempat ditambah ni hairimasu. Contohnya, boshi o nuide heya ni hairimashita. Saya melepas topi dan masuk ke dalam kamar. Partikel ni juga digunakan untuk menunjukkan tempat masuk dengan kata kerja hairimasu yang berarti masuk. Contoh lain, hayaku kyoshitsu ni haite kudasai. Silakan masuk ke kelas dengan cepat. Imoto wa kyonen daigaku ni hairimashita. Adik perempuan saya masuk universitas tahun lalu. Fungsi yang ketujuh yaitu partikel ni berfungsi untuk menyatakan frekuensi. Pola kalimatnya adalah titik-titik ni ditambah titik-titik kai. Contohnya, haha wa ishukan ni ikkai byoin e ikimasu. Ibu saya pergi ke rumah sakit sekali dalam seminggu. Partikel ini dapat digunakan untuk menunjukkan frekuensi suatu tindakan dalam periode waktu tertentu. Seringkali dibarengi dengan kata kai yang berarti kali. Nah, contoh tambahannya adalah konomi sewa toka ni ikkai yasumimasu. Toko ini tutup sekali dalam 10 hari. Ichinichi ni 3 kai kono kusuri o nonde kudasai. Minumlah obat ini 3 kali sehari. Fungsi yang terakhir yaitu partikel ni untuk menunjukkan tujuan. Pola kalimatnya adalah kata benda atau kata kerja maske ditambah ni ikimasu atau kimasu atau kaerimasu. Jadi dalam pola kalimat ini, jika kata benda yang digunakan itu langsung aja ditambah ni ikimasu, kimasu, atau kaerimasu. Sedangkan jika dalam bentuk kata kerja, kita menggunakan kata kerja bentuk maske, namun kata masnya kita coret dan langsung kita tambahkan dengan ni ikimasu, kimasu, maupun kaerimasu. Contohnya, Amerika e benkyou shi ni ikimasu. Saya pergi ke Amerika untuk belajar. Sebenarnya kata kerjanya adalah benkyou shimasu. Nah, shimasu, masnya dihapus, shi-nya tetap ada di kata benkyou. Sehingga kalimatnya menjadi benkyou shi ni ikimasu. Contoh yang kedua, Biru-san wa Nihon e eigo o oshie ni kimashita. Bill datang ke Jepang untuk mengajar bahasa Inggris. Sama seperti tadi, kata oshie di sini telah dibuang masnya. Awalnya adalah oshiemas. Masnya dibuang sehingga menjadi oshie dan langsung ditambahkan ni kimashita. Contoh yang menggunakan kata benda. Misalnya, depato e kaimono ni ikimashita. Saya pergi ke pusat perbelanjaan untuk berbelanja. Kaimono di sini sebenarnya adalah kata benda. Nah, kalau seandainya ia kata benda, maka langsung ditambah dengan ni ikimasu. Ternyata ada banyak sekali fungsi partikel ni ya. Selanjutnya kita akan masuk ke partikel berikutnya, yaitu partikel D. Partikel D memiliki 6 fungsi. Yang pertama sebagai penanda tempat terjadinya aksi. Yang kedua sebagai penanda alat atau sarana. Yang ketiga penanda bahan atau material. Yang keempat
menyatakan alat atau cara termasuk transportasi. Yang kelima, menyatakan jumlah atau volume. Yang keenam, menunjukkan penyebab atau alasan dari suatu kejadian atau tindakan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, D sebagai penanda tempat terjadinya aksi. Pola kalimatnya, tempat ditambah D ditambah kata kerja tindakan. Contohnya, Toshokan de hon o nisatsu karimashita. Saya meminjam 2 buku di perpustakaan. Kodomo ga niwa de asonde imasu. Anak-anak bermain di taman. D digunakan saat sesuatu terjadi di tempat tertentu. Untuk menyatakan keberadaan sesuatu seperti ada, terdapat, gunakan ni, bukan D. Jadi, ketika kita menggunakan D, ada sesuatu yang dilakukan, sesuatu yang terjadi. Bukan hanya untuk menyatakan keberadaan sesuatu. Yang kedua, D sebagai penanda alat atau sarana. Pola kalimatnya adalah alat ditambah D ditambah kata kerja tindakan. Contohnya, naifu de niku o kirimasu. Saya memotong daging dengan pisau. Tomodachi to denwa de hanashimashita. Saya berbicara dengan teman melalui telepon. Yang ketiga, partikel D sebagai penanda bahan atau material. Pola kalimatnya, bahan ditambah D ditambah kata kerja membuat. Contohnya, tamago to sato de okashi o tsukurimashita. Saya membuat kue dengan telur dan gula. Ki de tsukue ya isu o tsukurimasu. Menggunakan kayu untuk membuat meja dan kursi. Yang keempat, penggunaan partikel D untuk menyatakan alat atau cara termasuk transportasi. Dalam konteks ini, partikel D bisa digunakan untuk menyatakan alat transportasi yang digunakan dalam perjalanan. Pola kalimatnya adalah alat transportasi ditambah D, ditambah tempat tujuan, kemudian ditambahkan ikimasu, kimasu, ataupun kaerimasu. Contoh kalimatnya, Chikatetsu de Ginza made ikimasu. Saya pergi ke Ginza dengan kereta api bawah tanah. Densha de koko e kimashita. Saya datang ke sini dengan kereta api. Kuruma de kimashita kara hayakatta desu. Saya datang dengan mobil jadi tidak memakan waktu lama. Yang kelima, partikel D juga digunakan untuk menunjukkan jumlah total atau volume sesuatu dalam suatu kejadian. Pola kalimatnya, jumlah ditambah D, ditambah hasil atau total sesuatu, kemudian baru ditambah des. Contohnya, kono noto wa sansatsu de 500 yen desu. 3 notebook ini harganya 500 yen. Ringo wa 1個100円ですが、5個で400円ですから5個買います。 1 apel harganya 100 yen, tapi jika membeli 5 hanya 400 yen, jadi saya membeli 5. Nah, hal-hal penting yang harus kita perhatikan adalah partikel D di sini digunakan untuk menyatakan jumlah total dan tidak digunakan untuk benda tunggal. Contohnya seperti ini. Sono shatsu wa 1枚で3000円です。Nah, kalau di sini kalimatnya salah karena shatsu atau kemejanya itu hanya 1 buah. Oleh karena itu tidak bisa menggunakan kata D. Jadi bagaimana kalimat yang benarnya? Sono shatsu wa 1枚3000円です。Kemeja itu 1 buah seharga 3000 yen. Tidak bisa menggunakan partikel D untuk benda yang hanya 1 buah saja. Jadi kesimpulannya, partikel D digunakan untuk menyatakan jumlah total atau total biaya dari beberapa barang. Namun, jika hanya 1 barang, D tidak dapat digunakan. Fungsi yang keenam, partikel D digunakan untuk menunjukkan penyebab atau alasan dari suatu kejadian atau tindakan. Pola kalimatnya, penyebab ditambah D ditambah hasil atau tindakan. Contoh kalimat, kaze de kaisha o yasumimashita. Saya tidak pergi kerja karena flu. Byouki de gakko o yasumimashita. Saya tidak pergi ke sekolah karena sakit.
Yuki de densha ga tomarimashita. Kereta berhenti karena salju. Tsuyoi kaze de doa ga akimashita. Pintu terbuka karena angin kencang. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah partikel D dalam konteks ini tidak digunakan untuk menyatakan alat atau metode, melainkan untuk menunjukkan suatu alasan. Dan setelahnya harus diikuti dengan kata benda yang menunjukkan penyebab atau alasan terjadinya sesuatu itu. Kesimpulannya, partikel D digunakan untuk menyatakan penyebab suatu kejadian. Pola ini sering muncul dalam kalimat yang menjelaskan alasan. Ja, minasang, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya untuk membahas tentang Joshi. Dewa mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.